Seperti kita ketahui bersama bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa hikmah manusia hidup itu ada 10 yang patut kita perhatikan. Yang pertama, seseorang belum dikatakan mukmin baik di bumi maupun di langit bila ia belum menyambung tali silaturahim. Pentingnya silaturahim, jangan pernah menyepelekan silaturahim, apalagi Anda memutuskan tali silaturahim. Sambungkanlah silaturahim yang putus, jangan memutuskan yang sedang nyambung. Karena la yadkhulul jannah man qati'ir rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim, apalagi kepada sanak kerabat saudara kita. Silaturahim itu sangat penting. Bahkan di dalam buku saya yang berjudul 7 Keajaiban Silaturahim, ini bukunya tinggal 1, nanti saya kasih kuis ya. Yang bisa jawab saya kasih hadiah buku ini tinggal 1. 7 The 7 Miracle of Silaturahim. Di sini disebutkan kalau orang suka silaturahim itu pasti birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya pasti suka silaturahim. Jadi jika A maka B silogismenya, maka A adalah B, B adalah A. Jika Anda suka silaturahim, insya Allah Anda berbakti kepada kedua orang tua. Dan jika Anda berbakti kedua orang tua, Anda selalu menyambung tali silaturahim. Jangan pernah memutuskan tali silaturahim. Seperti hari ini, alhamdulillah saya diundang mengingatkan saya kepada beliau, Romo Kiai Ahmad Faizin, yang telah membimbing kita semua. Jangan pernah memutuskan tali silaturahim. Bahkan salah satu murid beliau namanya Mas Arifin sekarang berada di Brunei dan belum lama sowan Pak Kiai, sowan ke Pak Kiai. Orang hidup itu harus punya guru. Orang hidup itu harus punya pembimbing. Orang hidup itu harus punya mentor, apapun namanya. Thoriqatul jannah, thoriqoh itu jalan, jannah surga. Jadi kalau kita TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah itu pakai dosen, ada guru, ada pembimbing. Untuk kehidupan yang begitu ruwet, bundet, mumet ini kita harus pakai guru. Kalau tidak pakai guru, Imam Syafi'i mengatakan maka gurunya setan. Dan biasanya gurunya Hadratus Syekh Al-Mukarram YouTuber. Ya, Hadratus Syekh Googler. Google, YouTube, gurunya itu. Tapi hari ini kita harus punya pembimbing. Kenapa? Supaya hidup Anda tidak terombang-ambing. Harus punya penasehat supaya hidup Anda sehat. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat finansial, hidupnya tidak sial. Kalau kita tidak punya pembimbing, hidup kita terombang-ambing. Kalau kita tidak punya penasehat, kita tidak akan sehat. Kalau salah pembimbing, kita kayak kambing halal haram dimakan. Itu karena salah pembimbing. Kalau tidak punya penasehat atau salah penasehat, jadi penjahat. Penjahat itu punya penasehat. Jaringan positif negatif itu semuanya memiliki pembimbing. Makanya kita harus punya pembimbing supaya hidup kita tidak terombang-ambing. Jalinlah tali silaturahim. Yang pertama. Yang kedua, seseorang belum dikatakan mukmin bila seseorang belum dianggap silaturahim, bila ia belum menjadi muslim. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah Islam dalam kondisi totalitas. Jangan separuh-separuh, nanti sampean separuh napas. Masuklah Islam dalam kondisi yang secara TOP apa? TOP apa?
TOP itu singkatan total, optimal, and professional. Ada lagi TOP, tua, ompong, peot. Itu juga TOP. Tidak majalah, masih ada koran. Belajar dimanapun Anda berada, itu belajar sangat penting. Apalagi belajar Al-Quran. Seseorang belum dianggap muslim bila ia belum merasa aman dari gangguan tangan dan lidahnya. Tolong sesama santri jangan suka menyakiti. Tolong kalau Anda seorang yang baik, pikirkan sebelum Anda bicara. Look before you leap. Hati-hati, karena omongan yang sudah diucapkan tidak bisa ditarik kembali. Jadi jaga perasaan, terutama perasaan guru. Takdimlah kepada guru. Kalau Anda mau sukses dunia akhirat, itu salah satu syaratnya milikilah 3T. Apa? 3T, ada yang tahu? 3T tidak sama dengan T3. Kalau T3 tondo-tondo tuwek. Benten niki. Kalau 3T itu yang pertama, taat kepada Allah tanpa syarat, tunduk kepada Rasulullah, tawadhu kepada guru, kepada orang tua. Hidupmu akan bahagia. Tidak merana, tidak merene. Karena hidupnya ada tuntunan. Jadikan tuntunan yang baik, masa depan Anda dimulai dari hari ini. Your future start from today. Masa depan Anda dimulai hari ini. Apa yang Anda lakukan nanti Anda akan tua. Nanti Anda akan mengetahui. Berikutnya, seseorang belum dianggap muslim bila ia belum berilmu. Al-ilmu nur asidku munajjid. Ilmu itu adalah cahaya. Dan kejujuran itu akan menyelamatkan kita. Karena banyak orang berilmu tapi tidak jujur. Makanya santriwan santriwati yang bahagia, yang berbahagia, kalau saya lihat Romo Kiai Ahmad Faizin, saya lihat wajah-wajah para santrinya ini kelihatan santri yang rendah hati. Amin. Santriwatinya juga cantik-cantik. Siap untuk dinikahi. Ya. Ada yang sudah siap nikah? Bila dari wajahnya kelihatan penuh dengan duka nestapa. Ya. Ya, jadi kalau memang sudah saatnya untuk nikah, konsepnya ada. Ta'aruf, tafahum, ta'awun. Baru kalau sudah resmi, ta'tu bro. Itu kalau sudah resmi. Jadi ta'aruf dulu, tak kenal maka tidak terkenal. Ta'tu bro. Kenalan dulu, tak kenal maka ta'aruf. Setelah kenal memahami, oh ternyata orang yang saya taksir ternyata sudah punya gebetan. Nah, tapi tidak usah kecil hati, karena selama janur kuning belum melengkung masih bisa ditikung. Ya, yang penting punya prinsipnya 5 kiat. Niat, minat, tekad, ragat, nekat. Nekatnya belum punya. Makanya perempuannya pada takut. Kalau Anda seorang laki-laki yang jelek, tidak usah takut mencintai wanita. Harusnya wanita itu yang takut sama Anda. Iya, tidak usah takut. Ya, benar ya? Benar. Jadi yang penting kalau kita mau ta'aruf itu bicara yang sopan, bicara yang santun. Ya. Kalau Anda misalnya mencari calon istri kok lama sekali, lakukan 3B. B yang pertama, berusaha. Berusaha terus, ya. Terus jangan pernah putus asa. Yang kedua, berdoa. Berusaha sudah 2 tahun, 3 tahun gak dapat-dapat. Berdoa, ud'uni astajib, pasti dikabulkan. Kalau berdoa sudah, usaha sudah. B yang ketiga, bercermin. Bercermin, ya kan?
Ya, salahnya Anda targetnya terlalu tinggi, ya kan? Wajah biasa mintanya seperti Najwa Shihab. Ya, boleh tepuk tangan. Jadi rumongso gitu loh, jangan terlalu tinggi targetnya. Kalau enggak Siti Nurhaliza saya enggak mau. Akhirnya jatuh ke Siti Halimah. Ya, zaman sekarang kita harus hati-hati dalam memilih dan memilah pasangan kita. Ya, berikutnya saya lanjutkan lagi. Seseorang belum dianggap alim bila ia belum mengamalkan ilmunya. Al-ilmu bila amal kasajar bila kamal. Amalkan ilmunya meskipun sedikit. Tahukah Anda bagaimana cara belajar yang terbaik? Ada yang tahu? Belum. Silakan. Saya nggak nanya sama laki-laki, yang perempuan. Ada yang tahu? Angkat tangan. Ya, silakan. Ini hadiahnya buku, ya. Ini di dalamnya ada emasnya ya, Mas Hasan ya. Mas Hasan Abdullah yang tidak berat sebelah. Mari, ada yang tahu? Yang putri? Silakan. Tahukah Anda cara belajar yang paling efektif? Silakan dijawab. Inilah kelas kebatinan ya. Jadi sering kena tekanan batin sampai. Silakan menjawab. Ada yang tahu? Pak Nur. Enggak usah browsing, langsung menjawab. Ayo. Yang perempuan kok Pak Nur? Pak Nur mana lagi? Yang perempuan, ayo Bu, ibu-ibu boleh. Bu. Ikan hiu warnanya abu-abu. I love you ibu-ibu. Pak. Ikan hiu ketemu badak. I love you badak. Ada yang bisa? Ya, silakan ya. Gak apa-apa, sebutkan nama, ukuran sepatu ya. Nanti kalau punya waktu saya kasih kaos kakinya dulu ya. Silakan, ya jawab. Berdiri, namanya siapa, ukuran sepatu berapa ya. Namanya siapa? Siapa? Ahmad Yani. Oh, namanya siapa namanya? Gak apa-apa. Siapa? Ida Mawaddah. Ya, Ida Mawaddah warahmah wa amanah. Silakan jawabnya. Bertakwa kepada Allah dan mengikuti apa yang dikatakan guru. Bagi Rasulullah, mengikuti apa yang menjadi perintah Allah dan menjalankan apa yang Rasulullah contohkan. Ya, silakan Mas, dikasih hadiahnya. Jawaban tidak sesuai sebetulnya. Tapi terlalu nekat ya. Yang penting jawab itu loh. Ya kalau jangan gini loh. Ini loh penyakitnya orang Indonesia, kalau di majelis seperti ini jarang bertanya, jarang jawab, takut jawab. Jangan takut sama salah. Takut sama salah itu sudah salah. Tuh, takut kok sama salah gitu loh. Takut ya sama Allah. Betul? Iyalah. Takut kok sama salah. Itu jawaban sudah cukup bagus. Cara belajar yang paling efektif cuma satu, mengajar. Lainnya nggak ada. The best way to learn something is by teaching something. The best way to learn Holy Quran is by teaching Holy Quran. Cara paling efektif untuk belajar yang mengajar. Makanya yang mengajar ilmunya tidak pernah lupa. Kalau belajar kan cuma sekali, kalau mengajar kan harus siap, lebih siap daripada yang diajar. Seperti itu. Baiklah Bapak Ibu yang saya muliakan, waktu saya tinggal sedikit, kurang lebih 15 menit lagi. Saya akan selesaikan dulu dengan cara kekeluargaan. Tidak menggunakan kekerasan ya. Seseorang belum bisa menjalankan, seseorang belum dianggap mengamalkan ilmunya bila ia belum menjadi zahid atau zuhud. Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan akhirat, fokus ke akhirat. Start with the end. Mulailah dengan yang terakhir. Fokus ke akhirat. Start with the end. Mulailah dengan yang terakhir. Yang terakhir, walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi tujuan kita nanti terakhir di akhirat. Maka kalau Anda memikirkan akhirat, dunianya pasti katut.
Tapi kalau Anda memikirkan dunia, akhiratnya pasti tidak akan. Maka dari itu, milikilah sifat zuhud, selalu fokus, memiliki guru, memiliki pembimbing, ya. Karena suatu saat nanti Anda akan banyak mengalami hambatan yang tidak mudah dikendalikan. Seseorang belum menjalani zuhud bila ia tidak memiliki sifat warok. Warok adalah menjaga diri dari kesalahan dosa, baik haram maupun yang subhat. Jadi suatu ketika ada salah seorang Badui bertanya kepada Sayyidina Ali, "Ya Amirul Mukminin, tahukah Anda apa yang wajib dan apa yang lebih wajib?" Ada yang tahu? Ada yang tahu? Mau jawab? Rudi mana Rudi? Rudi ini sering dikaitkan dengan masalah ekonomi ya, Rudi laba ya. Ya Mas Rudi mau jawab? Biasanya jawab loh ini, kelihatan dari wajahnya ya, agresif. Tahukah Anda yang wajib adalah menjalankan perintah Allah, yang lebih wajib meninggalkan maksiat? Berapa banyak orang yang amalnya banyak tapi maksiatnya lebih banyak, jadi tekor alias rugi. Rugi? Ya. Jangan sampai rugi. Dan ditanya lagi, tahukah Anda apa yang dekat dan apa yang lebih dekat? Tahu nggak? Dekat lebih dekat. Kematian. Ya, yang dekat apa? Kematian. Yang lebih dekat? Ya, ada hubungannya betul. Yang dekat adalah kiamat, yang lebih dekat adalah mati. Karena kiamat dibagi dua, sughra wal kubra. Yang dekat kiamat, kiamat sudah dekat. Yang lebih dekat kematian. Yang ketiga, apa yang heran dan apa yang lebih mengherankan? Apa yang bikin heran? Yang bikin heran itu apa? Dunia ini bikin heran manusia. Wah, ada orang kayanya luar biasa. Saya pernah ketemu dengan orang Jogja, kekayaannya itu sertifikatnya segini, sertifikat tanah loh segini, tebelnya. Dan itu ada di Jalan Solo, di pinggir-pinggir jalan raya. Luar biasa, orang terheran-heran dengan dunia. Bahkan ada gedung yang tingginya 1000 meter, sekitar 1 kilometer tingginya. Orang wow, apa saya harus bilang wow atau alif? Wow, alif, ba, ta, sa. Wow. Yang lebih mengherankan, cinta dunia, lupa akhirat, itu jauh lebih mengherankan. Yang keempat, tahukah Anda apa yang sulit dan apa yang paling sulit? Yang sulit adalah kalau sudah kita bicara masalah ini, keluar sedikit, belok kiri ada apa sih itu? Kuburan. Nah, kalau kita bicara kuburan itu sulit, mati itu sulit, tapi jauh lebih sulit ketika kita diambil nyawanya oleh Allah, bekal kita masih kurang. Ayo mumpung masih muda. Ayo mumpung masih ada kesempatan. Oh ini peringatan. Iya sebentar ya. Peringatan. 10 menit lagi selesai. Iya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ternyata kita harus punya banyak bekal. Bekal kita masih kurang. Ayo Bapak dan Ibu yang saya muliakan, yang saya hormati, bekal kita di akhirat masih kurang sekali. Karena perjalanan kita nanti panjang sekali. Ya, hidup di dunia itu hanya mampir ngombe. Kalau ada orang mengatakan, wah akhirat itu cuma cerita belaka, nanti pada saat meninggal, di akhirat kita bilang, ah dunia cuma cerita belaka. Ya, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, untuk mengakhiri ceramah yang singkat, padat, memikat, sesuai syariat, tidak bikin umat minggat dan cepat. Ya, ceramah yang baik itu cepat, gabus lele. Cepat, bagus, tidak bertele-tele. Ya, to the point. Muter-muter. Terakhir ceritanya sama tadi, seorang Badui itu nanya kepada para sahabat-sahabat. Pertanyaannya 3, tolong dijawab.
amal apa yang paling baik dalam Islam? Yang kedua, bulan apa yang paling baik dalam Islam? Yang ketiga, hari apa paling baik dalam Islam? Semua sahabat menjawab, amal yang paling baik adalah sholat. Betul. Bulan yang paling baik adalah bulan Ramadan. Hari paling baik adalah hari Jumat. Dan hebatnya sahabat Nabi yang satu ini, jawabannya tidak mengganggu jawaban yang pertama. Semua mengatakan seperti itu. Satu sahabat Nabi yang namanya Ali bin Abi Thalib jawabnya tidak sama. Tapi hebatnya, makanya kalau jadi ustadz, kalau jadi guru, menjawab itu jangan mematikan potensi umat. Ini haram, ini syirik. Dari mana? Hanya sudut pandang yang satu. Allah tidak ingin 2 ditambah 8 sama dengan 10. Tidak, bisa 5 tambah 5 sama dengan 10. Jadi jangan saklek gitu loh, jangan terlalu kaku. Dijawab, nih jawabannya hebat. Dan jawaban ini bisa dijadikan sebagai bahan kita untuk menjawab. Kalau kita punya jawaban, jangan mengganggu jawaban. Kalau orang yang salah, tugas kita mengarahkan. Ubahlah potensi frustasi menjadi prestasi. Ubahlah potensi ghibah menjadi hikmah. Ubahlah marah menjadi ramah. Ubah. Namanya switching. Apa itu? Yang pertama, amal yang paling baik dalam Islam adalah bukan sholat. Amal yang paling baik adalah amal yang diterima oleh Allah. Kebetulan sholatnya diterima, jadi tidak mengganggu jawaban itu. Dahsyat, cerdas. Yang kedua, bulan apa yang paling baik? Semua menjawab Ramadan. Bukan. Memang secara umum Ramadan itu, tapi Anda pernah lihat gak orang Islam di bulan Ramadan ada yang maksiat? Ada nggak? Ternyata ada. Bulan Ramadan malah bermaksiat. Jadi bulan yang paling baik adalah bulan di mana kita sedikit bermaksiat. Nah, kebetulan bulannya bulan Ramadan. Jadi tidak mengganggu jawaban yang pertama. Tidak menyalahkan, tapi mengarahkan. Jangan menghina, tapi membina. Yang terakhir, hari apa yang paling baik? Hari Jumat. Bukan. Hari yang paling baik adalah ketika kita dipanggil oleh Allah husnul khotimah. Kebetulan harinya Jumat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi thayyibin tahirin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal 'ajzi wal kasli wa a'udzubika minal bukhli wal jubni wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya'udu salam fa hayna rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata dar salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kupat duduhe santen melawi lepat kula nyuwun raminten kejeblukan kompor raine ireng kabeh ya. Menawi semanten kula gembar-gembor. Kalau ada jarum yang patah jangan dimasukkan ke dalam peti. Kalau ada kata-kata Habib Hasan yang salah jangan dimasukkan ke dalam hati. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau pembicaraan saya kurang panjang, Romo Kiai Ahmad Faizi bisa mengundang kembali saya Hasan Abdullah yang tidak pernah sebelah mengatasi masalah tanpa makalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung pamitan karena ini ada acara lagi di Ambarukmo. Shallu ala Nabi Muhammad. Amin.
DPR, ada wali kota, ada wali murid juga di sini. Banyak sekali. Pak, iya, alhamdulillah. Pak, dia pamit. Enggak. Ya. Masih alhamdulillah pangestu. Ya, alhamdulillah. Oh iya, bisa. Mungkin kasih tahu. Ya, mari. Waalaikumsalam. Ahlan wasalam. Fotonya di mana? Oh iya, mari. Ya, mari. Beri ya, Beb.